itu prinsipnya apa, kemudian aplikasinya bagaimana gitu ya. Nah, itu diingat-ingat aja ya. Sebenarnya pengennya sih kalau instrumen karena nggak ada prakteknya, jalan-jalan keluar pengennya gitu ya. Iya kan kalau misalkan pengen yang dekat berarti kuliahnya ke BTH gitu kan, di BTH ada HPLC gitu ya, ada instrumen yang lainnya lah. Nah, kalau misalkan pengen yang agak jauhan ke Bandung gitu kan ininya. Tapi kalau mau kayak gitu saya kan harus konfirmasi ke prodi dulu gitu ya, diizinkan apa enggak. Terus kaliannya mau enggak? Soalnya itu kan ada berbiaya gitu ya, karena kita mempergunakan fasilitas punya orang lain gitu. Nah, iya itu mah ke depan aja mau mengusulkan supaya kaliannya enggak apa ya, enggak terlalu mengimpleng gitu ya istilahnya. Biar setidaknya kan kalau melihat alatnya, kemudian praktek juga gitu kan, jadi kebayang gitu. Apalagi kalau alat instrumen yang sekarang ini kan apa ya pasti dipakai lah sama kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian mau mengidentifikasi bahan alam atau bahan obat gitu kan, nah itu dipakai sekali gitu. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai HPLC. Ada kelihatan ya materinya? Betul, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi kalau pakai bahasa asingnya HPLC, kalau bahasa Indonesianya KCKT gitu kan, sebenarnya sama aja. Jadi jangan sampai bingung kalian, oh ini HPLC adanya KCKT, ya sama aja gitu kan. Bedanya yang satu pakai bahasa asing, yang satunya lagi pakai bahasa Indonesia. Nah, dan HPLC ini juga ini salah satu alat yang canggih, salah satu alat yang canggih ya, karena ini kita bisa memisahkan, mengidentifikasi dan menghitung senyawa gitu. Jadi nggak cuma memisahkan aja, tapi kita bisa mengidentifikasi juga apa nih senyawanya gitu kan. Terus menghitung pula berapa konsentrasi dari senyawa yang ada pada bahan tersebut. Jadi kalau pakai HPLC ini kita udah sekali injeksi udah dapat segala gitu ya, jadi kita nggak usah capek. Cuman ya memang kalau yang namanya kita bisa menentukan semuanya secara sekaligus, yaitu biayanya akan lebih tinggi juga dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Nah, kemudian di sini juga untuk konsentrasinya itu serendah-rendahnya itu kita kan kenal ppm. Nah, ini sampai ppt gitu ya, per triliun. Nah, jadi kan dengan konsentrasi yang sangat kecil ini kita bisa mendeteksi senyawa yang terkandung dalam sampel. Nah, kemudian untuk sampel senyawa yang mau dianalisisnya ini harus yang tidak mudah menguap dan atau tidak stabil secara termal. Jadi nggak boleh atsiri gitu. Jadi kalau kita mau periksa atsiri nggak bisa pakai HPLC. Kan di sini tidak mudah menguap. Kalau atsiri kan mudah menguap ya. Nah, jadi kita mencari senyawa yang tidak termasuk pada minyak atsiri gitu yang bisa menggunakan HPLC. Kalau yang mau minyak atsiri ya beda lagi, berarti ini kan menggunakan gas GC berarti gitu ya, gas dalam cair. Nah, jadi kita pergunakan kromatografinya yang GC. Sedangkan yang bukan minyak atsiri kita bisa mempergunakan HPLC. Nah, jadi di sini kalau kromatografi itu merupakan proses fisik di mana komponen zat terlarut dari campuran sampel dipisahkan oleh distribusi diferensial antara fase diam dan fase gerak. Ya intinya sama saja berarti ya. Kalau yang namanya kromatografi itu berarti pemisahan antara fase diam dan fase gerak. Dan di sini planar dan kolom adalah dua bentuk dasar kromatografi. Jadi ya selalu ada kolomnya
gitu ya. Untuk memisahkan itu selalu menggunakan kolom. Kalau kemarin yang kromatografi kolom kita mengenal ada yang menggunakan gula katanya gitu ya. Itu bisa juga digunakan sebagai kolomnya gitu ya. Tapi kalau misalkan di HPLC ini ya kita nggak bisa kalau pakai gula. Ini ada khusus ya si kolomnya. Nah, kemudian selama proses kromatografi kolom, fase gerak membawa sampel melalui kolom yang berisi fase diam. Jadi ya sama ya, fase gerak berarti kan itu dia dialirkan, kemudian ada kolomnya. Kalian kebayang nggak sih kalau kolom? Kalau kolom yang biasa, universal, kolomnya itu kayak buret. Tapi kan kalau buret ada skala-skalanya. Kalau ini nggak ada gitu. Tapi di sini ya sama, ada ini juga. Jadi bentuknya kayak buret. Ada yang ukurannya sebesar buret, ada yang panjang sekali gitu ya. Ada yang pendek juga. Bahkan kita bisa membuat kolom itu dari spet suntik. Nah, kita bisa mempergunakan spet juga sebagai kolom. Nah, itu kan tergantung sampel apa yang mau kita identifikasi. Kalau sampelnya kayak DNA gitu ya, itu kan kecil-kecil ya ininya. Nah, itu bisa menggunakan spet. Tapi kalau misalkan kita mau narik sampelnya dari ekstrak tumbuhan gitu kan, nah itu nggak bisa. Jadi harus menggunakan yang seperti buret. Dan semakin panjang si kolomnya, itu pemisahannya akan semakin baik. Karena kan pemisahannya berjauhan kan, semakin berjauhan. Tapi kalau pendek nanti kan takutnya belum juga terpisah dengan benar gitu ya. Ini udah selesai gitu. Jadi biasanya semakin panjang itu akan semakin baik. Ini kalau yang konvensional. Kalau yang kayak gini juga sebenarnya sama juga kolomnya. Nanti ada sih gambarnya. Tapi di sini ada penutupnya, dan nanti ada selang-selangnya gitu. Kalau yang di sini nanti ada gambarnya sendiri. Cuman kalau yang konvensional bentuknya sama kayak buret, gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti kan di sini itu di dalam kolom itu akan ada fasa diamnya. Di sini itu akan ada fasa diamnya. Jadi ini juga sama, ada fasa diamnya. Nah, jadi selama proses kromatografi nanti kita tambahkan fasa gerak. Kita masukin di sini biasanya kita bilas dulu gitu ya. Kemudian kita masukin sampel. Setelah sampel masuk, baru kita masukkan fasa geraknya. Nah, jadi nanti si fasa gerak itu kan turun sambil membawa sampel gitu. Nah, jadi selama proses kromatografi, fase gerak akan membawa sampel melalui kolom yang berisi fase diam. Gitu ya. Kemudian pada saat fase gerak mengalir melalui fase diam, zat terlarut dapat berada pada fase stasioner. Jadi tidak ada migrasi. Bisa saja si zat analit itu diam. Gitu ya. Nah, kenapa bisa diam? Jadi pada saat fase gerak mengalir melalui fase diam, zat terlarut atau sampel gitu ya, dapat berada pada fase stasioner, tidak ada migrasi, tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Kenapa dia tidak bermigrasi? Kenapa? Karena zatnya tidak cocok. Dia nggak berikatan sama fase geraknya. Jadi ya diam aja, dia cuek aja gitu. Karena dia tidak bisa berikatan. Nah, kemudian yang kedua, berada hanya pada fase gerak. Migrasi dengan fase gerak. Nah, jadi kalau ini, jadi kayak fase apa tuh? Kan kalau senyawa yang polar, dia akan berikatan dengan yang polar apa dengan non polar? Polar dengan yang polar lagi kan? Polar dengan yang polar lagi. Nah, kalau misalkan sampel, kan di dalam satu sampel itu mungkin banyak senyawanya kan?
Nah, itu ada yang polar, non-polar, semipolar gitu kan. Nah, untuk yang non-polar, sedangkan si fasa geraknya itu yang polar, yang non-polar kan diem. Dia malah nolak kan, nggak mau berikatan. Nah, makanya dia diam. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan dianya yang polar, cocok gitu kan, dia akan ikut barengan sama fase gerak. Gitu. Kemudian ada yang distribusi antara dua fase atau migrasi diferensial. Dia bisa berikatan sih, tapi ikatannya lemah, gitu. Jadi nggak berikatan kuat gitu sama si ininya, sama si fase geraknya gitu. Nah, makanya di sini senyawa itu atau zat larut itu bisa berada pada fase stasioner, ada fase gerak dan antara dua fase. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi kayak gini. Ini kalau kita menggunakan HPLC, si sampelnya itu diinjeksikan ke alatnya, suntikin gitu ya. Nah, pada saat disuntikin, di sini kan yang dilihat itu berdasarkan waktu retensinya, waktu yang dibutuhkan untuk dia melakukan mengalir gitu ya. Nah, jadi pada T0 ini kan banyak sekali nih si senyawa-senyawanya gitu. Pada saat diinjeksi gitu ya, ini banyak sekali. Nah, kemudian dengan waktunya 10 menit baru ada pemisahan gitu kan. Waktunya 20 menit di sini ada pemisahan lagi dan semakin besar gitu ya ininya. Nah, jadi melihat seperti ini interaksi yang ini adalah interaksi dengan fasa yang stationary tadi. Sedangkan yang ini berarti dia yang nggak begitu berikatan. Yang ini yang berikatan dengan fase geraknya. Gitu. Ini kalau saya di zoom itu panah ini tuh kelihatan nggak sih? Oh, kelihatan ya. Oke. Kemudian, nah jadi dasar dari semua bentuk kromatografi adalah koefisien partisi atau koefisien distribusi KD ya, bukan Krisdayanti. Nah, jadi si KD ini menjelaskan cara zat terlarut mendistribusikan dirinya sendiri di antara dua fase yang tidak dapat bercampur. Jadi kalau misalkan fasa diamnya polar, fasa geraknya polar apa non polar? Fasa diamnya polar, fasa geraknya polar apa non polar? Oke, kalau fasa geraknya, fasa diamnya adalah polar, kemudian fasa geraknya non polar, kira-kira antara fasa diam dan fasa gerak akan terlarut nggak? Polar dengan polar. Iya, jadi malah nggak cocok. Jadi harus berseberangan. Iya kan? Kan kita nggak mau bercampur. Antara fase gerak sama fase diam itu nggak boleh bercampur. Harus misah-misah. Nah, nanti kalau misalkan saling bercampur, kayak misalkan ya kalau bercampur kan, misalkan ini kromatografinya cair dengan cair, air dengan alkohol misalkan. Nah, gimana kita memisahinnya? Susah. Nah, jadi kita harus antara fase gerak dan fase diam itu harus sifat yang berlawanan. Supaya nanti pada saat melewati fase gerak nggak akan berpengaruh nantinya gitu. Jadi dia akan lolos-lolos aja gitu di fase gerak gitu. Di fase gerak, di fase diam, si fase geraknya. Nah, jadi di sini dilihat berdasarkan KD tadi. Jadi koefisien distribusi ini adalah konstanta pada suhu tertentu, nah, karena suhunya harus ditentukan, untuk dua fase yang tidak bercampur. Ya, A dan B misalkan. Nah, jadi nanti KD-nya itu akan dihitung melalui konsentrasi pada fase A dibagi konsentrasi pada fase B. Ya ingat, nggak boleh sama ya antara fase gerak sama fase diamnya. Jadi definisi
kromatografi adalah suatu teknik pemisahan yang mencangkup terjadinya transfer massa analit dalam fasa diam dan fasa gerak. Ini definisi secara umum ya, kromatografi secara umum. Nah, klasifikasi kromatografi ini masih mengulang yang kemarin sebetulnya ya. Jadi klasifikasinya itu ada kalau fasa geraknya gas, kemudian fasa diamnya padat, maka dia dinamakan kromatografi gas padat ya. Fasa geraknya gas, fasa diamnya cair, berarti dia kromatografi gas cair. Jadi fasa diam itu yang diamnya, yang ada di kolomnya. Fasa gerak itu yang dialirkannya. Gitu ya. Jadi ngebayanginnya seperti itu. Oke. Kemudian kalau berdasarkan proses yang terjadi, kromatografi itu ada kromatografi adsorpsi, penyerapan, ada ion exchange, berarti pergantian muatan, ada affinity, kalau affinity berdasarkan afinitas, kemudian ada gel filtrasi. Nah, kalau gel filtrasi berarti ini berdasarkan besarnya partikel, kemudian ada liquid partisi kromatografi. Ya. Nah, jadi ini kalau memisahkan antara yang cair dengan yang cair gitu ya. Ini berdasarkan proses yang terjadi. Kalau absorpsi berarti kan penyerapan gitu ya. Ion exchange berarti pergantian muatan. Stage exclusion atau gel filtrasi berdasarkan besarnya partikel dari sampel, kemudian liquid partisi berarti ini berdasarkan perbedaan massa dari liquid tersebut gitu ya, cairan-cairan tersebut. Nah, ini ada yang namanya kromatografi kolom planar. Jadi kalau ini misalkan yang KLT, yang tugas kalian kemarin ya, yang KLT apa cina? Ini kan kita memasukin si sampelnya di total. Di sini adalah LUN-nya. Nah, di dalam chamber harus dalam kondisi ini apa tuh jenuh. Nah, jadi kita masukin platnya, si chambernya ini harus dijenuhkan dulu. Di gimana yang dijenuhin teh? Ya masukin aja LUN-nya, tutup gitu. Biarin si uap-uap dari LUN, si solvent ini dia memenuhi pada chambernya. Gitu. Jadi jangan terbuka, harus tertutup gitu kan. Nah, nanti kiranya sudah cukup, disiapin aja ya. Siapin. Sahadaya, aduh lagi di jalan ya ambulan. Nah, kemudian setelah dia jenuh, kapan kita tahu dia jenuh atau enggak? Biasanya didiamkannya selama semalam biasanya. Itu dengan harapan dia chambernya itu akan jenuh. Nah, setelah itu baru dimasukkan si KLT-nya, si platnya gitu. Yang telah dikasih sampel. Dan di sini biasanya dikasih batas bawah dan batas atas. Jadi jangan sampai si solvent ini terus bablas sampai ke atas, nggak boleh. Nanti taunya ada yang ikut kabur gitu kan. Jadi harus dikasih batas. Kalau udah sampai batasnya, udah berarti di stop, langsung diangkat gitu. Nah, baru nanti akan terlihat pemisahannya seperti apa gitu ya. Nah, nanti dicek berapa lama waktu yang dibutuhkannya gitu ya. Nah, tapi kalau KLT itu kan kita baru bisa melihatnya secara kualitatif aja. Oh, ini ada pemisahan. Oh, ini warnanya ini gitu ya. Atau kalau misalkan ada standarnya, oh ini sama dengan standar atau enggak seperti itu. Nah, ini kromatografi kolom, ini kan sama kan kayak buret gitu kan. Nah, jadi kita masukin si sampelnya ke sini, itu kan sama tuh ada klemnya juga gitu ya. Di sini ada pemisahannya. Nah, kita masukin sampelnya, kemudian kita tambahkan si fasa geraknya. Nah, nanti dia akan memisah gitu. Terus kalau di kolom kayak gini, kita kan pengen ngambil si ininya ya, si sampel yang ada di sini.
Nah, jadi sebaiknya kalau kita mau berdasarkan waktu, ngambil sampelnya ini kan nanti kita tetes-tetesin. Nah, si tetesan ini juga sampai dihitung berapa tetes per menit. Gitu. Sampai dihitung kayak gitu. Jadi kalau manual kayak gini emang agak sulit juga ya. Kalau misalkan udah mulai padat, pasti lama netesnya gitu kan. Tapi ya memang biasanya seperti itu gitu. Jadi, nah nanti misalkan kita ngambilnya 1 per menit gitu. Ini per menit aja udah 60 tetes misalkan. Nah, jadi nanti per 1 menit kita ganti wadahnya, gitu. Nah, nanti per wadah sampel ini kan di sini kan ada eluen-nya. Ada eluen. Ada fase geraknya, ada sampelnya. Nah, nanti si sampel itu akan turun per menit tadi. Nah, jadi kita nanti ngeceknya itu per yang di elusinya. Jadi kalau misalkan ini kita pakai wadah vial, kalau tetes-tetesan mah sedetik gitu ya. Nah, ini kan ada banyak gitu si wadah vialnya, dan nama kita tuh udah harus udah harus dinomerin. Jadi 1 menit ganti, 1 menit ganti, 1 menit ganti. Nah, setiap ini semua ini diuji, dicek semuanya. Sampel yang kita inginkan ada pada fraksi keberapa. Kalau saya bilang ini fraksi 1, fraksi 2, atau fraksi A, B, terserah lah itu penomoran. Nah, ada di fraksi berapa? Misalkan zat yang kita ada tuh, oh ternyata ada di fraksi ke 20, 21, 22 misalkan yang kita inginkan. Nah, itu nanti tinggal disatukan saja. Gitu, tinggal disatukan, nanti dipekatkan. Gitu. Karena kan satu menit itu kan cuma sedikit biasanya ininya mili-milian itu udah alhamdulillah kalau bisa mili-milian. Malahan biasanya suka mikro-mikroan juga gitu ya. Kalau misalkan kayak gini. Nah, kemudian HPLC merupakan teknik kromatografi yang menggunakan fasa gerak cair dan fasa diam cair untuk melakukan pemisahan dan analisis bisa kualitatif dan kuantitatif. Nah, HPLC itu bisa keduanya, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian karena dia cair-cair, otomatis kan kekuatannya itu berdasarkan kepolaran dari fasa gerak. Nah, kalau misalkan ada 2 macam dari HPLC. Ada HPLC normal fase, ya fasa normal. Ada juga HPLC yang fasa terbalik. Kalau yang fasa normal ini berarti fasa geraknya itu kurang polar dibandingkan dengan fasa diam. Nah, jadi fasa geraknya itu nggak begitu polar dibandingkan fasa diamnya. Ini fase normal. Kalau yang fase terbalik, berarti fasa geraknya lebih polar dari yang fasa diamnya. Ya, nah, jadi ada 2 jenis dari HPLC, ada fase normal dan fase terbalik. Yang membedakannya adalah kepolaran dari fasa gerak. Kenapa kayak gitu? Kenapa harus ada terbalik-terbalik segala? Atau sama aja gitu ya? Nah, tapi kan kita ngelihat juga, maksudnya kita itu nggak usah diperbudak alat, ya, tidak usah diperbudak bahan, gitu kan? Nah, kemudian kita lihat juga si sampel yang kita punya ini dia kecenderungannya seperti apa. Nah, kalau misalkan di sini fase gerak lebih polar daripada fase diam. Berarti kan pada fase terbalik ini kalau misalkan si sampelnya cocok dengan fase geraknya, dia akan lebih cepat. Turunnya akan lebih cepat. Nah, kalau misalkan fase geraknya itu, kalau si sampelnya itu terjerap di fase diam, itu mungkin saja bisa terjadi gitu ya, fase geraknya itu terjerap di fase diam. Nah, itu berarti biasanya ada pada
fasa normal. Nah, gimana nih cara kita mengambil dari yang ada di terjerap di fasa diamnya ini? Berarti kita harus menambahkan lagi senyawa, bukan senyawa, tapi eluen yang lain yang biasanya itu misalkan mengandung garam gitu ya, supaya nanti dia itu bisa terlepas dari fasa diamnya, gitu ya ininya. Jadi itu tergantung pada sampel yang akan kita periksanya apa. Apa ini bagian atasnya? Nggak kebaca. Aduh. Apa sih? Gimana sih caranya ininya ke atasnya? Apa ya bagian atasnya? Gimana? Itu bisa ini. Ini apa judulnya lupa. Nah, jadi kalau kita melihat ini adalah fasa diam dalam kolom. Nah, fasa diam dalam kolomnya ini, kemudian kita di sini menambahkan sampel. Nah, sampelnya itu ada komponen A dan B. Kemudian si sampel tersebut ditambahkan fasa gerak, maka akan terjadi pemisahan. Nah, jadi di sini pas pertamanya adalah fasa gerak dan sampel yang mengandung senyawa A dan B. Kemudian nanti dia terdistribusi pada kolom dan akan terjadi pemisahan antara senyawa A dan senyawa B. Ya, ini prinsip dasar dari kromatografi ya. Kenapa mau pindah? Nah nanti pada HPLC yang terlihat adalah bentuk puncak, gitu ya. Dalam bentuk puncak. Nah, puncaknya itu dia berdasarkan intensitas dan waktu retensi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, ini B, ini A misalkan. Nah, jadi waktu retensi itu waktu yang diperlukan analit untuk bergerak sepanjang kolom. Harapannya sih bisa kayak gini, enak gitu ya ngebacanya. Oh, ini adalah senyawa A, oh ini senyawa B. Tapi kalau bertumpuk, liar gitu ya. Jadi cuma di sini aja, tuk, ada lagi gitu kan. Nah, berarti itu kan tidak memisah secara sempurna. Kalau kayak gini sih misalnya sempurna, bagus gitu ya. Nah, parameter selain waktu retensi yang dilihat adalah volume retensi. Volume retensi itu volume fasa gerak yang diperlukan untuk mengeluarkan analit dari ujung fasa diam hingga dari ujung awal fasa diam hingga ujung akhir. Berarti berapa banyak volume fasa gerak yang dibutuhkan? Halo, Assalamualaikum. Apa-apa? Di kelas. Iya, karena kelas apa ya? Itu mah sore atau malam mah kalau lagi ada ini acara. Luring dan daring dihijikeun. Kelas ruang naon eta lupa. 3 sampai 9.40. Naon? Oh, ada apaan itu? Oh, ini ruang belakang aja orang sepi ini tuh. Yang ya tadi mamanya udah bilang. Ya. Nah, bisa diatur, bolehlah. Emang, ya sip. Ya, boleh. Ya, ya sama-sama. Kan kalau bosnya
Telepon nggak bisa ditolak. Mau dipakai ruangannya katanya jam 9. Lah, aku udah duluan ya. Biarin aja nyari tempat lain. Oke, kita lanjutkan. Apa tadi? Nah, pokoknya parameter yang dipergunakan untuk melihat hasil dari kromatografi kolom itu ini berdasarkan waktu retensi dan volume retensi. Nah, kemudian untuk mengelusi, di sini elusi itu proses bergeraknya analit yang dibawa oleh fasa gerak melalui kolom. Jadi pada saat kita di sini kan tadi nyimpan sampel, kemudian dikasih fasa gerak. Nah, itu proses mengalirnya itu namanya elusi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan laju alirnya, komposisi fase gerak pada proses elusi itu ada dua macam, ada isokratik dan ada gradien. Kalau isokratik, laju alirnya itu dia akan sama gitu ya. Apa sih? Jadi si fase geraknya itu komposisinya sama gitu. Kalau pada isokratik. Kalau pada gradien, si pengelusinya itu komposisinya akan berbeda. Karena kalau ini tabung HP alat HPLC, api-api nomor itu ini kotak, di sini tuh ada raknya. Nah, ini tuh ada tabung. Kalau saya biasanya ada 2 tabung. Nah, ini tuh isinya fasa gerak A, ini fasa gerak B. Nah, kalau yang gradien, ini kan semuanya tuh tersambung. Dia itu akan pada waktu tertentu mencampurkan antara A dan B gitu. Jadi konsentrasi yang karena saya waktu itu pernah melakukannya itu berdasarkan perbedaan muatan juga gitu ya, menggunakan HPLC tapi menggunakan perbedaan muatan. Jadi di sininya itu ada, ininya lupa lagi. Buffer fosfat. Di sini sama juga buffer fosfat tapi ditambah NaCl. Waktu saya gitu ya. Nah, kenapa di yang sebelah sini ada tambahan NaCl? Karena tadi khawatir ada yang terjerat di kolom. Nah, dengan tambahan NaCl ini akan membantu memutuskan si sampel yang terjerat di kolom gitu. Nah, jadi menggunakan gradien itu nanti pertamanya hanya fase A gitu ya, nanti berapa lama akan mencampurkan sedikit-sedikit dari yang fase B gitu. Nah, jadi itu fase gradien, makanya laju alir berubah pada proses elusi. Jadi enggak terus-terusan. Kalau isokratik ya cuma satu buffernya. Yang di BTH itu isokratik, cuma satu buffer. Gitu. Jadi ya udah dari awal sampai akhir fase geraknya sama aja konsentrasinya segitu. Tapi kalau yang gradien itu akan beda-beda gitu. Kenapa dibuat seperti itu? Salah satunya karena kita tidak tahu pada sampel tersebut yang cocoknya itu yang mana gitu ya ininya konsentrasi dari buffernya gitu ya. Nah, kemudian parameternya itu apa aja? Salah satu parameternya adalah faktor kapasitas. Jadi kalau misalkan kapasitasnya besar, maka interaksi akan besar juga. Dan tertahan dalam kolom lebih lama. Jadi dia akan, kalau yang kayak gini sih, ada di ininya tuh, kan kolomnya tuh kecil gitu. Kolomnya kecil, nanti minyak ke sini. Yang satu ada 2 ke sini. Nanti ini nyambung lagi ke yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan faktor kapasitasnya besar, maka interaksi yang terjadi antara fase gerak dan ininya juga dengan alitnya juga berarti interaksinya besar dan dia akan tertahan lebih lama di dalam kolom gitu ya. Dengan rumusnya itu seperti ini. Waktu retensi TR
Oh, ini waktu retensi senyawa yang tidak tertahan dalam kolom. Nah, K-nya tadi kapasitas, PR-nya itu waktu retensi, dan kalau ini juga sama waktu retensi, tapi yang tidak tertahan gitu. Jadi nanti yang tertahan dikurangi yang tidak tertahan dibagi yang tidak tertahan. Nah, itu untuk kapasitas. Nah, untuk faktor yang lain adalah selektivitas. Nah, kalau selektivitas berarti tadi yang kapasitas pertama dibagi kapasitas kapasitas kedua dibagi kapasitas pertama. Rumusnya sama kayak yang tadi gitu ya. Nah, ini koefisien partisi komponen 1 dan 2. Jadi mana nih kita menggunakan faktor selektivitas ini untuk melihat mana nih yang lebih selektif antara yang sampel yang pertama, maksudnya senyawa yang pertama atau yang kedua gitu. Menggunakan, kalian tahu selektif itu artinya apa? Mana yang paling mudah memisahkan? Selektif. Kalau sensitif? Kalau sensitif itu konsentrasi terkecil yang dapat diidentifikasi, itu sensitif. Kalau selektif berarti mana yang paling tepat, gitu ya. Nah, terus yang berarti yang paling bagusnya itu A-nya itu harus sama sama dengan 1 lah gitu ya. Lebih besar sama dengan 1. Jadi nggak akan lebih dari 1 gitu. Ininya ya hasilnya. Nah, kalau kita melihat seperti ini ada puncak nih, ada 2 puncak. T0-nya 0,09. Ini kira-kira puncak seperti ini enggak sih? Bagus nggak sih pemisahan kayak gini? Enggak ya, karena ini kan walaupun ada puncaknya sama dan terlihatnya terpisah, tetap aja ini tuh nggak nyambung ke sini, jadi overlap gitu, ada overlap. Nah, jadi akan agak sulit untuk menentukan sebetulnya ini apa ya ininya gitu, berapa ya konsentrasinya. Kalau apa yahnya masih bisa ditentukan karena di sini kita bisa membandingkan waktu retensi. Tapi berapa konsentrasinya? Nah, itu akan kesulitan untuk melihat puncak yang overlap. Nah, jadi diharapkan kita tidak mendapatkan yang seperti ini, diharapkan. Tapi pada umumnya kalau penelitian ada saja yang melakukan hasilnya yang seperti ini. Kenapa bisa kayak gini? Itu salah satunya adalah elusi yang nggak cocok gitu. Nah, terus kayak gini. Ini menghitung resolusi RS. Puncak itu kan nggak semuanya runcing, ada yang runcing, ada yang melebar gitu ya. Nah, maka diperlukanlah menghitung resolusi. Nah, jadi rumusnya adalah TR dikurang TR2, kalau misalkan ada beberapa gitu ya, TR2 dikurangi TR1 dibagi setengah W1 ditambah W2. Nah, W-nya itu adalah lebar puncak, jadi areanya berapa? Area ini berapa? TR tadi ya, waktu retensi tadi. Nah, ini untuk menghitung resolusi. Kalau kalian lihat antara yang ini dengan yang ini, sebetulnya bagusan yang mana puncaknya? Kenapa yang 2? Kenapa yang 1? Lebih lancip. Yang mana yang lebih lancip tuh 1, 2? Yang 1. Iya, karena memang sebaiknya itu yang lancip, jangan yang melebar. Gitu. Ya. Ininya. Nah, ini untuk mencari RS ideal. Kalau mencari RS ideal itu berarti setengahnya dari W gitu ya. Jadi kita hitung dulu tingginya, kemudian tengah-tengahnya ada di sini. Nah, dihitunglah RS idealnya dengan rumus seperti ini. Nah, kemudian untuk efisiensi kolom, berarti kolom yang melakukan kerjanya secara efisien. Jadi puncaknya sempit. Nah, jadi harus puncaknya sempit, tajam, dan simetris. Jadi kalau melebar itu nggak efisien ya.
Nah, jadi bagusnya yang sempit. Kemudian untuk melihat ukuran efisien kolom, ini kita bisa menghitung jumlah plat teorinya, N-nya. Dilihat N-nya dengan asumsi N-nya itu merupakan kesetimbangan distribusi analit di antara fase diam dan fase gerak yang terjadi pada setiap plat teori. Jadi semakin banyak plat teori, N atau N semakin besar, ini N itu merupakan ini ya, jumlah plat teori. Maka dia semakin baik kemampuan kolom untuk memisahkan analitnya. Nah, jadi maksud saya itu pada saat kalian melihat hasil misalnya kita melakukan penelitian pertama nih gitu ya, mengelusi, udah gitu udah dapat nih puncaknya, dihitung gitu ya. Nah, pada saat kita kan mungkin hasilnya tuh nggak semuanya runcing dan semuanya berjauhan gitu ya, mungkin ada yang berdekatan, ada yang, nah kita bisa menghitung jumlah N yang cocok nggak sih kolomnya gitu. Kan kalau penelitian nggak mungkin langsung sekali jadi ya, jadi bisa berkali-kali. Research namanya juga. Kan berarti re-nya itu berulang, search-nya berarti penelitian. Kan kalau nggak berulang-ulang berarti cuma search doang, bukan research ya. Nah, jadi memang kita itu bisa mencari yang terbaiknya, salah satunya adalah dengan ukuran efisiensi kolom ya. Nah, ini rumusnya N sama dengan 16 dikali TR per W diakarkan gitu ya. Atau bisa juga melalui L per N. Nah, nanti kita melihat kolom yang efisien itu kalau M-nya besar dan HETP-nya kecil gitu. Berarti kita ini kolomnya udah sesuai nih kalau misalkan nilai M-nya itu sudah besar tapi HETP-nya kecil. Nah, jadi untuk melihat apakah kolom yang kita pergunakan itu cocok atau tidak, berarti dilihat selektivitasnya, ya selektif nggak nih si kolom yang kita pakai gitu ya, jangan-jangan bertumpuk lagi gitu kan, efisiensinya dan faktor kapasitasnya. Jadi ini cara lain untuk ini ya menghitung kesesuaian kolom yang kita gunakan. Nah, ini tadi udah ya. Kalau mana cerah? Yang efisien? Iya, yang tajam ya. Ini berarti yang efisien dibandingkan yang besar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pelebaran puncak. Nah, jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan si lebar hasilnya itu puncaknya itu melebar. Yaitu ada difusi eddy, difusi longitudinal, dan transfer massa. Nah, kalau divisi eddy di sini berarti pada saat packing kolom, pada saat kita nge-packing kolomnya, kalau bikin sendiri gitu ya si kolomnya, nah itu tidak seragam si kolomnya. Jadi misalkan kita salah satu yang mudah dibayangkan, gula misalkan. Kita menggunakan gula pasir misalkan ya. Gula pasir emang ukurannya sama semua gitu? Enggak kan, beda-beda kan. Kalau kita packing, kita masukin ke kolom, didedetkan sededet-dedetnya, akan ini enggak? Akan rata enggak semuanya? Enggak kan? Nah, jadi salah satu faktor difusi eddy itu karena pada saat packing kolom tidak seragam gitu. Kebayang ya maksudnya kan? Jadi kan kalau pada saat ketemu yang kecil dengan yang besar terus ada celah yang agak gede, yang lainnya pada rapat, itu kan berarti jalurnya nggak akan sama. Ya kan? Jalur si sampel itu pada saat dia terelusi nggak akan sama kan, ya yang satu cepat, yang satu lambat, yang satu terjerap gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga sampai di ujung kolom dalam waktu yang berbeda-beda gitu. Paham kan ya maksudnya? Oke. Kemudian di sini difusi longitudinal. Jadi arah aliran fase gerak berbeda dengan arah aliran analit. Nah, jadi pada saat kita memasukkan itu si aliran fase gerak, si fase gerak dengan analitnya itu nggak begitu cocok gitu si ininya, pengikatannya, sehingga agak menempel sih, tapi dia mudah terlepas. Jadi agak ini ya,
apa ya, enggak apa tuh jadinya? Ya jadi mau Pak Aing kasar ya. Jadi apa tuh maksudnya? Jadi ya gitu. Jadi arah dia itu nggak begitu nempel dengan kuat gitu antara si analit sama si ininya ya, sama si fase geraknya. Jadi nggak mengikuti arus dari fase gerak gitu, sehingga terjadilah difusi longitudinal ini gitu ya. Kemudian hambatan transfer massa. Nah, jadi di sini analit yang ada di pusat aliran bergerak lebih cepat dibandingkan dengan analit di dekat dinding kolom. Kok bisa gitu? Ya itu tadi, karena mungkin ada bentuk dari si senyawa yang kita inginkan itu bentuknya misalkan nggak se apa ya bentuknya itu misalkan besar atau misalkan kecil, sedangkan antara di tengah-tengah di tengah-tengah kolom dengan yang di pinggir kolom itu kerapatannya berbeda gitu. Nah, jadi bisa terbentuk hambatan transfer massa. Hambatan transfer berat gitu ya, massa tuh. Jadi ukurannya. Nah, karena itu ada kolom ya kalau kolomnya cair atau gas, ini kan akan semua terdistribusi sempurna ya kalau cair dan gas. Tapi kalau misalkan yang padat gitu kan, nah itu bisa ini ya, bisa ada terjadi hambatan transfer massa. Nah, kemudian kolom pada kromatografi. Nah, untuk kolom pada kromatografi ini dalam ada fase diam yang berupa silika atau polimer murni atau dapat dilapisi atau terikat secara kimia pada partikel pendukung. Jadi kalau di sini sih dalam kromatografi kolom di sini fase diamnya yang berupa padatan ya, karena di sini silika atau polimer murni. Kemudian fase diam juga dapat dilapisi ke dalam tabung atau dilapisi pada permukaan bagian tabung. Untuk bila fase geraknya cair disebut juga kromatografi cair, liquid kromatografi. Kalau fase diam dalam LC-nya terdiri dari partikel berdiameter lebih kecil, tekniknya adalah kromatografi cair kinerja tinggi karena ditambahkan dengan tekanan. Gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini packagingnya gitu ya, packagingnya seperti ini partikelnya, ini adalah silika-silikanya. Dan ini adalah kan pada partikelnya itu, pada silikanya itu akan ada lubang-lubangnya gitu ya. Lubang-lubangnya itu bisa yang ke sini, makanya ada yang terjerap, mungkin saja si sampelnya masuk ke sini gitu loh. Ya. Nah, makanya ada yang diam gitu kan, gimana tuh ngelupasinnya, salah satunya tadi ya menggunakan garam misalkan gitu. Nah, kemudian nanti si kolom ini dimasukkan ke dalam kolom-kolom ini gitu. Nah, jadi kan ini juga kalau misalkan mungkin beraturan seperti ini, mungkin tidak, dan nanti arah di sininya juga bisa berbeda-beda sehingga menyebabkan aliran sampel dari ujung awal ke ujung akhir itu akan berbeda hasilnya. Nah, ini silika. Nah, kan mungkin saja ini ada berlubang-lubang kayak gini gitu ya. Nah, dengan adanya lubang-lubang kayak gini otomatis di saat udah ada yang mungkin terjerap masuk ke silikanya gitu ya. Kemudian ada juga yang lolos dengan cepat gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ini model dari ini silika, ada yang monomerik, ada yang polimerik, ada yang silika gel surface ya. Nah, jadi penggunaan silika ini, tipe-tipe ini disesuaikan dengan sampel kitanya apa. Disesuaikan dengan sampel kitanya apa. Nah, ini kolom yang dipergunakan untuk HPLC. Jadi kecil kolomnya dan terbuat dari besi. Gitu. Berbeda kan sama yang kolom tadi yang konvensional gitu kan. Nah, ini contoh kolom. Nah, di sini itu nanti dimasukkan si selang-selang itu untuk masukin buffer ini fase gerak gitu ya.
Nah, kayak gini masangnya. Nah, jadi di atas sini kan disimpan buffer-buffernya. Kalau cuman yang satu buffernya ya udah aja cuman satu. Tapi kalau misalkan buffernya ada dua yang mau gradien, nanti ada lagi tempat buat mencampurkan gitu ya si buffer tersebut. Nah, ini kolomnya. Jadi dia itu akan terus melapisi ke sini gitu ya. Mana tempat injeksinya ya? Nggak kelihatan. Nah, untuk karena si kolom itu kan sangat kecil untuk KPLC, sehingga dia harus dipelihara. Nah, untuk pemeliharaannya, ini kan khawatirnya ada hambatan gitu ya dalam aliran menyebabkan tekanan balik dalam kolom yang cukup untuk merusak struktur matrik fase diamnya. Jadi kita harus menghilangkan hambatan yang bisa memungkinkan ini tekanan balik tersebut gitu ya. Nah, jadi salah satunya adalah mendigas, memberikan digas gitu ya. Nah, ini fase diam ukuran partikel yang baru, yang lebih kecil, yang dapat menahan tekanan tinggi menyebabkan perkembangan dramatis dalam kromatografi kolom. Jadi kita kalau misalkan sudah dipakai, nah itu tuh kita harus mendigas kembali gitu. Jadi dibersihin lagi gitu ya si kolomnya. Nah, ini misalkan di sini adalah fasa geraknya. Di sini pompanya untuk narik fase gerak. Nah, kita ada tempat menginjeksinya, sampelnya dimasukkan, nanti si pelarutnya ini ketemu di sini masuk ke kolom. Dari masuk ke kolom, kemudian masuk ke detektor, nanti si larutannya itu sebagian akan dibuang, ya akan dibuang gitu ya, nanti di detektor akan tersambungkan ke komputer, diperolehlah peak-nya gitu ya. Ini komponen secara umum. Nah, ini alatnya seperti ini. Nah, jadi kan ada solvennya ada dua, fase geraknya gitu ya, fase geraknya ada dua, kemudian di sini buat menyimpan fase geraknya, kemudian di sini ada kontrolernya untuk melihat apakah dia bergradien atau tidak, di setting dulu gitu ya. Kemudian di sini ada vakum bigasnya. Nah, ini juga ada pompa juga. Nah, di sini untuk masukin sampelnya gitu ya, berarti harus dibuka dulu untuk masukin sampelnya. Di sebelah sini adalah untuk pengatur temperaturnya, karena temperaturnya juga harus terkontrol. Nah, ini detektornya, dan kemudian dibaca di recorder. Ini bagian apa? Bagian-bagian pada HPLC, tapi tergantung merek juga ya, karena ya itu beda merek akan beda ininya, tapi secara umum seperti ini ya ininya. Nah, untuk yang isokratik, jadi pada isokratik ini fase gerak baik pelarut murni atau campuran tetap sama sepanjang proses. Nah, jadi ini solventnya ya karena tadi ya cuma satu, jadi ya udah satu aja gitu ya si solventnya gitu ya, atau si fase geraknya. Tapi kalau yang gradien, nah ada dua, si solventnya itu ada dua. Nanti sama-sama dipompa, kemudian di mix gitu ya, disesuaikan sesuai dengan settingan kita gitu kan. Nanti setelah sampelnya masuk, ya yang keluar disesuaikan nanti ininya. Nah, ini fase gradien itu ada yang tekanan tinggi dan ada yang tekanan rendah. Kalau yang tekanan rendah di sininya bisa dengan beberapa solvent gitu ya, bisa sampai 4 solvent, dan ada tambahan ini lain pencampurnya. Kalau di sini kan mixnya ada di sini, sedangkan kalau di yang low mix dulu baru nanti dipompa gitu ya, kesananya baru sampah. Nah, kalau melihat antara isokratik sistem dengan yang gradient system, yang gradient itu dapat memberikan resolusi yang lebih baik untuk sampel. Nah, ini jadi kalau gradient akan karena berbeda-beda gitu ya ininya solventnya, sedangkan kalau yang isokratik itu akan sama. Nah, jadi yang gradient itu bisa memberikan resolusi yang lebih baik ya. Nah, jadi ini tuh kan kalau kita lihat kalau isokratik terus aja sama gitu ya. Kalau yang gradien ya karena jumlahnya itu meningkat, nanti
akan terbentuk ada linearitas gitu ya ininya. Kemudian untuk preparatif kromatografi. Nah, jadi di sini untuk mengumpulkan jumlah yang diinginkan dari setiap senyawa. Nah, yang preparatif komparatif itu yang tadi saya ceritakan di sini. Jadi kita mengumpulkan hasil dari elusi-elusi untuk melihat yang mau kita identifikasi selanjutnya itu ada pada fraksi berapa gitu. Nah, jadi ini dikumpulin masing-masing. Karena kan kalau yang preparatif kromatografi ini kita tidak hanya mau melihat, menghitung keberadaannya ada atau enggak gitu ya, tapi akan dipergunakan lagi untuk proses selanjutnya. Gitu, dari sampel yang ada, misalkan kita mau ngambil antioksidannya gitu ya. Antioksidannya apa? Misalkan beta karotinnya gitu ya. Nah, jadi kita memisahkan beta karotin dari alfa karotin dan yang lainnya gitu ya. Nah, pada fraksi berapa nih si beta karotinnya? Nah, itu yang sudah ada kita kumpulkan. Nanti setelah dikumpulkan si solvennya dihilangkan, biar hanya tersisa beta karotinnya saja. Nah, itu melalui preparatif kromatografi. Jadi fraksi-fraksinya kita kumpulkan. Nah, ini prinsip dari HPLC. Ya, tadi aja saya sama ya kayak yang tadi. Jadi ini solvennya kita mau mempergunakan yang 2 solvent atau yang 1 solvent, kemudian nanti dipompa, di mix, kemudian ini untuk sampelnya, kemudian masuk ke kolom, baru nanti ada yang dibuang dan ada yang dibaca di recorder. Ya, banyak yang minta izin. Kata-kata. Nah, ini botolnya bisa menggunakan botol Scott, ya, menggunakan botol Scott untuk menyimpan solventnya. Yang jelas botolnya itu nggak boleh bereaksi dengan si pelarutnya. Nanti dia dilengkapi dengan penyaring, terus ada pipa yang buat nyedotnya. Nanti setelah menggunakan pipa buat nyedotnya, ada penyaringnya di sini, dan eluen harus didegas. Didegas itu dihilangkan gasnya, gitu ya. Gimana ngilangin gasnya? Ada alat ngedegasnya gitu. Jadi pakai pompa gitu ya. Jadi gimana kita tahu degasnya udah selesai atau enggak? Pada saat didegas pertama akan kelihatan gelebek gitu. Nanti lama-lama gelumbung-gelumbung udaranya itu enggak ada gitu. Kemudian ini pompa eluennya, si pompa eluen itu dia fungsinya untuk memompa eluen itu fasa gerak ya, fasa gerak ke dalam kolom, dan dia itu terbuat dari stainless steel, jadi nggak boleh gampang karat. Kemudian ada pemisahnya, bisa terbuat dari emas, dari teflon atau grafit, dan mempunyai tekanan juga sampai 400 bar, dan dia bisa memberikan laju alir sampai 5 mili per menit. Tidak memberikan impuls dan bisa melakukan perulangan pemompaan. Ini bagian-bagian dari eluennya ya. Spesifikasi pompanya itu harus bisa berulangan, kemudian presisinya jangka pendek, bisa menyebabkan noise pompa, dan ada perubahan kecepatan aliran pompa. Nah, ininya kalau misalkan pompa gitu ya, jadi kalau pompa piston kembar ini merupakan yang paling umum dipergunakan untuk HPLC. Jadi dia ini ya, piston kan bergerak-gerak gitu ya. Nah, ini kepala pompa yang pertama ini dia menghasilkan volume yang tertentu per langkah, dan satu pompa kalau satu pompa sedang diisi, pompa yang lain ini mengirimkan pelarut gitu. Jadi gini, yang ini ngisi berarti yang satunya ngirimin pelarut seperti itu. Ini low pressure, kalau ini berarti dia high pressure gitu ya. Dan tekanannya itu sampai 40 MPa yang bisa diterimanya. Nah, jadi geraknya seperti itu. Nah, ini shearing untuk memasukkan sampel. Jadi shearingnya itu sangat kecil sekali, paling ukurannya mikro.
Tuh 10 mikro kan berarti sampelnya sedikit. Jadi dengan sampel yang sedikit kita bisa mendapatkan keterangan apakah dia ada atau tidak, kemudian konsentrasinya berapa gitu ya. Itu. Kemudian ini buat menginjeksikannya. Di sini buat menginjekannya diinjeksi. Dan nanti kalau misalkan sampelnya auto sampel berarti nanti tinggal dimasukkan, nggak usah diinjeksikan. Nah ini 6 pada saat kita memasukkan gitu ya. Nah seperti ini ininya, gitu. Jadi buffernya ditarik. Nah jadi alirannya seperti ini, nanti sebagiannya dibuang gitu. Pindah lagi. Demikian ya ininya. Ya, ilustrasinya. Jadi injeksinya ke sini terus mengalir, ada yang langsung dibuang gitu ya. Kemudian ada yang berpindah ke flowchart. Ya, begitulah pokoknya. Nah, ini syarat injektor. Jadi dapat memasukkan sampel ke dalam kolom dalam bentuk sesempit mungkin untuk menghindari pelebaran puncak. Dan ingat, nggak boleh ada gelembung di injektornya. Karena nanti kan kita udah mendigas, nanti ada gas yang lain gitu ya. Harus mudah digunakan, keberulangan tinggi, dan dapat bekerja meskipun ada tekanan balik yang tinggi. Nah ini kolom yang baik. Bahan kolomnya kuat, tidak mudah berkarat, partikel isi kolom berdiameter kecil, efisiensi kolomnya tinggi, tahan terhadap tekanan tinggi, dan dapat menghasilkan puncak simetris dan sempit. Nah, ini packaging kolom untuk kromatografi, jadi kita mengharapkan si kolomnya itu jangan renggang-renggang kayak gini, tapi harus rapat. Nah, kalaupun partikelnya besar ya dia ya bisa menutup rapat lah gitu ya, supaya alirannya itu baik gitu ya, alirannya ininya sampelnya. Terus ada juga kromatografi cair kinerja ultra. Nah, jadi UPLC. Nah, UPLC ini dimulai diketahuinya tuh mulai pada tahun 2004. Dan berarti ininya tuh tekanannya ya lebih tinggi gitu ya ininya. Ini jenis kolom, ada silika atau ada C18 yang terikat pada silika. Nah, jadi kolom itu macam-macam ya, ada C8, C18. Untuk yang non polar, untuk yang polar ada silika, ada amina. Nah, itu disesuaikan dengan ininya saja, disesuaikan dengan kebutuhannya apa. Kemudian detektor, untuk detektor sendiri syarat detektor itu tingkat noise dan driftnya rendah. Jadi nggak boleh ada gangguan gitu ya noise itu. Sensitivitasnya tinggi, responnya cepat, tidak sensitif terhadap perubahan tipe pelarut. Nah, karena kan nanti ada yang gradien gitu ya, jadi detektor itu tidak sensitif terhadap perubahan tipe pelarut. Mudah dioperasikan dan awet. Ya. Kemudian untuk, nah ini untuk memelihara kolom ya selalu didegas. Lindungi kolom dari kontaminasi dengan menggunakan kolom penjaga, kemudian jangan melebihi kisaran pH dari 2 sampai 7,5 dengan kalau dengan kolom silika. Kalau kolomnya menggunakan star RP 8 C8 atau C18 ini untuk 1,5 sampai 10,5. Jadi kita lihat pH yang kita pergunakannya berapa, maka pergunakan kolom yang sesuai. Kemudian kalau sudah tidak dipergunakan, simpan kolom dalam asetil nitrit murni, kalau memungkinkan. Terus tetap bersihkan kolom setelah menggunakannya. Saya pengennya, yang idealnya kan kolom itu sekali pakai buang, gitu ya, biar kondisinya bagus terus, biar nggak ada yang tersisa. Tapi kan mahlun ya, mahal harganya gitu kan. Jadi ya kita bersihkan secara baik dan benar aja. Ini untuk analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu memang agak susah dilakukan
kalau misalkan bisa ya dapat dilakukan bila pemisahannya baik dan tidak ada interferensi. Jadi kalau misalkan terjadi renggangannya yang cukup bagus, maka bisa dilakukan kualitatif, tapi kalau misalkan ada yang bertumpuk, puncaknya itu agak sulit ya. Nah, tapi kalau untuk yang kuantitatif, di sini kita bisa menyiapkan pelarut fase gerak, pelarutan, pencampuran, penyaringan, degassing ya. Kemudian penyiapan larutan standar, jadi tetap harus ada standarnya supaya kita tahu yang punya kita itu ada pada konsentrasi yang mana gitu ya, pada standar. Nah, kemudian untuk preparasi sampelnya, ini pemisahan dengan ekstraksi, bisa dengan pengenceran dan penyaringan. Bukan bisa dengan, tapi harus melalui tahapan ini gitu ya, pemisahan, pengenceran dan penyaringan, juga degassing. Untuk pengukuran sampelnya, nah ini sebenarnya pengukuran sampelnya sama kayak yang spektro, berdasarkan standar gitu ya, tapi yang dilihat ada area standar, kemudian konsentrasi, ada area analit dan konsentrasi analit. Nanti cara menghitungnya, area standar dibagi dengan area analit sama dengan konsentrasi standar dibagi dengan konsentrasi analit. Ini untuk pengukuran sampel dan penentuan konsentrasi. Nah, jadi nanti dilihatnya seperti pada grafik untuk menentukan konsentrasi pada spektro. Pada spektro kan pakai standar nih, sama aja sebetulnya. Cuman kalau pakai spektro itu kan absorban per konsentrasi. Kalau HPLC area per konsentrasi. Jadi sama aja ya. Nah, untuk R-nya harus mendekati 1. Nah, kemudian ada teknik adisi. Teknik standar adisi ini melalui cara ke dalam sejumlah larutan standar ditambahkan sejumlah yang sama sampel. Nah, teknik standar adisi ini dipergunakan apabila kita itu ingin menentukan suatu konsentrasi. Jadi maksudnya gini, kita ada sampel dari polusi udara misalkan. Oh, ini udara pasti ada timbalnya nih, karena kan banyak yang menggunakan kendaraan bermotor. Tapi pada saat kita mengidentifikasi, nggak kebaca. Nah, maka dilakukanlah teknik adisi. Berarti ditambahkan dengan konsentrasi yang terketahui gitu, konsentrasinya. Nah, jadi nanti ditambahkan, kemudian nanti kita baca gitu ya. Nah, nanti menggunakannya beberapa daerah standar yang sama kita sudah diadisi dengan konsentrasi, misalkan kalau timbal ya timbal yang udah kita ketahui ininya gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau itu mah kalau HPLC berarti kita misalkan pengen tahu kan kalau beta karotin di wortel pasti besar gitu ya. Nah, kita pengen tahu beta karoten di tomat. Ini kan sama-sama sayuran yang berwarna kuning gitu kan. Taunya yang di tomat itu kecil konsentrasinya. Sampai dengan konsentrasi yang rendah itu nggak begitu terbaca si beta karotinnya. Nah, jadi kita tambahkan beta karotin yang konsentrasinya tuh sudah terketahui oleh kita gitu. Dengan seri dengan variasi konsentrasi ke sampelnya. Nah, jadi nanti kita tinggal tambahkan saja gitu ya. Nah, itu merupakan teknik standar adisi, ditambahkan berarti ya. Nah, nanti tinggal dihitung lagi si plotnya seperti apa. Nah, dan HPLC ini bisa dipergunakan untuk farmaseutik ya, untuk menentukan kandungan obat. Kita takutnya misalkan ini ada obat goler-goler gitu ya kan, apalagi kalau obat dari rumah sakit atau apa, karena udah pada dibukain ya, kita nggak tahu itu tuh obat apa misalkan, kita pengen tahu ini nih gara-gara obat ini misalkan gitu ya. Nah, kita bisa melihat kandungan obat tersebut. Kemudian makanan, kita juga pengen tahu ini ada makanan apa nih, kok dengan makan ini cepet banget nih sembuhnya misalkan, itu bisa seperti itu. Kemudian kosmetik, wah ini pakai kosmetik ini bisa mencerahkan, bisa mengawet mudahkan atau apa gitu ya, ada kandungan apa, nah kita bisa menggunakan untuk itu. Kemudian nutraceutical, jadi suplemen gitu ya, kita pengen tahu komposisi suplemen itu apa aja gitu ya, bisa juga. Forensik gitu ya, kita pengen tahu ini ada korban pembunuhan atau apa gitu ya, dia
Kan kalau suka nonton CSI, NCIS yang kayak gitu ya, itu kan alat-alatnya keren-keren gitu kan. Nah, salah satunya adalah HPLC untuk menentukan ini kira-kira dia itu terbunuhnya karena apa nih? Misalkan yang dulu itu ada kasus Munir, ya, nah, kan sampai saat ini nggak kebaca ya ininya pakai apa? Oh, kemungkinan dia dikasih zat kimia apa gitu. Nah itu kita bisa ngeceknya dalam darah, dalam urin gitu ya. Kita bisa menggunakan HPLC untuk forensik. Kemudian untuk environmental matrix kita bisa memperbaiki alam dengan mengetahui apa nih yang perlu ini kan diperbaharui gitu ya di alam gitu ya. Kemudian untuk industri kimia juga sama. Oke. Itu sudah ini aplikasi untuk HPLC-nya untuk ini semua. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, apa coba ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Darah. Itu bisa dicek misalnya itu sebelah mana bisa berarti. Itu bisa tuh itu mah. Wah itu mah iya. Kalau darah mah kalau cuma lihat golongan nggak usah ngelihat darah itu rusak atau enggak ya, karena kan kalau komponen darah itu kalau ditambah antigennya gitu ya, jadi kayak ada anti A, anti B, anti C, ya tinggal dilihat aja ada aglutinasi enggak. Kalau misalkan ditambahkan antigen A, kan antigennya itu ada antigen A, antigen B, kemudian AB. Antigennya itu ada 3. Kalau misalkan si darah itu dia ditambahkan antigen A bercampur, antigen B, kemudian dia jadi retak-retak gitu ya. Oh berarti dia golongan darahnya A gitu. Kalau misalkan ditambah antigen A bercampur, B bercampur, AB bercampur, oh AB berarti gitu. Gitu. Ditambah, coba, apa kamu antigennya? Tetap baik. Antigen A, antigen B, AB, tetap semua apa ya istilahnya kan koagulasi, nah menggumpal. Di kali ini kan semuanya bercampur. Kalau bercampur semua, berarti kalau teragulasi semua, berarti AB. Kalau misalkan yang kalau kita kan suka pengen melihat ya, misalnya publik cukup A dan B saja. Dengan A dan B juga sudah tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan yang A-nya lalu sempurna di B-nya pecah-pecah, berarti dia golongannya. Kalau yang pecah-pecahnya kita di sininya campur semua. Nah, selain yang AB juga, kita kan dari darah bisa tahu kita teh ini turunan keberapa dari yang mana gitu kan. Nggak cuma orang tua gitu kan. Oh, orang tua saya itu turunan dari Cina. Dari keraton mana misalkan gitu. Asalkan ada sampelnya itu kan kita bisa mengurutkan keturunan yang keberapa gitu. Jadi kalau enaknya mah ya ada kuliah forensik, seneng pokoknya kalau kuliah forensik teh. Kita teh bisa nentuin dari keringat gitu kan, dari rambut gitu. Tapi ya alatnya aja yang harus ini. Jadi kayak misalkan yang ada jejak darah yang dihapus gitu ya. Nah, tapi kita bisa menyemprotkan dengan misalkan luminol gitu ya. Jadi jejak darahnya muncul. Oh iya ini pembunuhannya di sini nih karena bercak darahnya banyak walaupun sebetulnya udah nggak ada gitu ya, tapi kita bisa nyemprotin ruangan pakai luminol, nanti bercak darah yang dihapus itu bisa muncul lagi. Seru deh. Begitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini?
Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen tahu kadar kafein, sekarang kopi mana nih yang lagi ngetren? Oh, kopi di kafe itu nggak bikin ngantuk. Saya kalau begadang pakainya di itu. Berapa kadar kafeinnya? Pakai HPLC. Bisa. Tentuin kadar kafein pakai itu. Jadi ya sama gitu ya, nanti kita lihat ada standarnya, dari standarnya itu nanti dilihat peaknya, nanti dihitung, dapatlah nanti konsentrasinya berapa gitu. Gitu. Jadi nggak cuman untuk ini aja ya. Itu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Saya stop share dulu. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Di Zoom nggak ada yang di Zoom? Cukup jelas, Bu. Nggak ada. Kalau tidak ada mah sudah wes saya mau ngabsen. Ini baterainya habis. Kenapa jadi ke waktu hancur lagi? Bentar ya, saya mau foto-foto dulu. Mengabsen, ya mana? Ini ada 5 slide nih di saya. Mana tuh negara rilis, negara resep, meja yang heula. Ini Anjani sama siapa itu berdua? Itu namanya udah 2 belum? Walah, pantesan. Atuh eta mah anu di dieu mah di absen langke. Nah, ini Fitri juga sama ya? Oh enggak. Nah, di ruang mana ini Fitri? Oke. Yang kalau misalkan ada yang berdua,